فبأي آلاء ربكما تكذبان. Sekarang saya akan berpindah ke pembahasan berikutnya. Ya. Kemudian kata beliau, wal fardun nisbiyu in wafaqahu ghairuhu fahuwal mutabi' wa in wujida matnun yushbihuhu fahuwa syahid wa tatabba'u turuq lidzalika huwal i'tibar. Ini 3 pembahasan ya. Pertama tentang mutabi', yang kedua tentang syahid, dan yang ketiga tentang i'tibar. Tentang i'tibar. Ini 3 berkaitan. Semuanya berkaitan. Sekarang al-fardun nisbi. Sekarang kita balik ke contoh-contoh yang sudah kita bahas ya. Saya tidak kasih contoh baru ini. Tapi kita lihat ke contoh-contoh yang sudah kita bahas. Baik, ini contoh hadits al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Iya, sekarang kita mau lihat yang mana yang disebut al-mutabi, yang mana yang disebut syahid, dan yang mana yang disebut i'tibar. Ini sekarang tadi saya bilang al-muslimu man salim al-muslimu min lisanihi wa yadihi. Ini contoh hadits apa tadi? Hadits masyhur. Kenapa? Karena berapa orang sahabat? 3 orang sahabat. Abdullah bin Amr, Jabir bin Abdullah, Abu Musa al-Asy'ari. Baik. Dia ini kalau mutabi, syahid itu tidak ada di pembahasan fardul mutlak. Kenapa? Karena fardul mutlak itu tidak ada mutabi'nya dan tidak ada syahidnya, dia satu-satunya. Makanya seperti tadi hadits siapa? Innamal a'malu binniyat, itu dari riwayat Yahya bin Sa'id Al-Ansari dari Ibrahim At-Taimi dari Alqamah dari Umar ibn Khattab. Yahya bin Sa'id sendiri, Ibrahim sendiri. Dari Alqamah juga sendiri. Umar ibn Khattab cuma sendiri. Jadi fardul mutlak tidak mungkin dia ada mutabi'nya. Dia tidak ada syahidnya. Makanya Ibnu Hajar hanya kasih contoh, langsung berkata kalau fardun nisbi misalnya. Ambil kita contoh ya. Contohnya misalnya fardun nisbi yang anggaplah dari riwayat hadits Jabir dari Abu Zubair, yang meriwayatkan dari Abu Zubair ini cuman Ibnu Juraid. Cuma Ibnu Juraid. Jadi sekarang kalau Ibnu Juraid bersendirian dari Ibnu Juraid misalnya bersendirian dari siapa? Dari Abu Zubair, itu disebut apa? Fardun nisbi. Ya, karena dia nisbat, dia bersendirian dari siapa? Dari satu jalur ini saja. Jelas ya? Nah, Asim misalnya, kalau Asim bersendirian dari Ibnu Juraid disebut fardu apa? Mutlak atau fardu nisbi? Fardu nisbi. Baik. Kalau misalnya Abd bin Humaid bersendirian dari Abu Asim, ini disebut fardu apa? Fardu nisbi juga. Jelas sampai sini? Baik, sekarang kita mau masuk ke inti pembahasan. Sekarang Abd bin Humaid. Dia meriwayatkan dari Abu Asim. Kita mau periksa Abd bin Humaid ini ada pendukungnya atau tidak. Jelas ya, kita mau periksa. Jalan memeriksa itu, itulah yang disebut i'tibar. Jadi i'tibar itu kalau bahasa Indonesianya analisa. Untuk melakukan penelitian, analisa itu i'tibar namanya. Kita mau periksa ini ada pendukungnya atau tidak dari jalur yang sama, ada hadits yang semisal dengannya atau tidak. Kita mau periksa. Nah, jalan memeriksa itu disebut apa? I'tibar. Jelas ya? I'tibar itu pembahasan yang ke 23 itu, definisi i'tibar. Baik. Setelah kita i'tibar, kita periksa dulu ada mutabi dan syahid. Jadi orang melakukan i'tibar itu untuk mencari apa? 2. Mutabi dan apa? Syahid. Apa itu mutabi? Mutabi itu pengikut di satu riwayat yang sama. Atau di hadits yang sama. Jelas ya? Sekarang kalau misalnya iya. Abdullah bin Amr berriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mutabi'nya
Abdullah bin Amr di sini siapa? Jabir dan siapa? Abu Musa al-Asy'ari. Itu mutabi'nya dua. Kan begitu? Jelas ya? Iya. Baik, kalau kita kembali kepada Abd bin Humaid tadi. Abd bin Humaid meriwayatkan dari Asim. Ada mutabi'nya, diperiksa ternyata ada Hasan al-Hulhuwani. Jadi ini mutabi' namanya. Dia mutabi'. Untuk siapa? Untuk Abd bin Humaid. Nah, sekarang kalau kita mau lihat, ini sekarang hadits ini ada syahidnya atau tidak? Ternyata ada syahidnya. Ini bukan di hadits Jabir saja. Ternyata ada dalam hadits Abdullah bin Amr bin As dan ada juga dari hadits siapa? Abu Musa al-Asy'ari. Iya. Jadi mutabi'nya ada. Jelas sampai sini dua mutabi, syahidnya ada. Dua syahidnya. Nah, karena itu Ibnu Hajar rahimahullahu taala beliau bahasakan mutabi itu apabila dia memiliki apa? Dia memiliki riwayat yang memiliki rawi yang meriwayatkan semisal dengannya di sanad yang sama atau di hadits yang sama. Kalau dia datang dari hadits yang lain, maka itu disebut sebagai apa? Disebut sebagai syahid. Disebut sebagai syahid. Baik. Begitu. Sisa sekarang al-mutaba'ah. Mutaba'ah itu terbagi dua. Ada mutaba'ah tammah dan ada mutaba'ah apa? Qasirah. Saya beri contoh lain. Dari contoh yang disebut oleh Ibnu Hajar di sini. Ibnu Hajar rahimahullahu taala itu memberi contoh tentang hadits ruqyat hilal. Ini hadits ruqyat hilal. Hadits ruqyat hilal itu datang dari riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dari yang meriwayatkan dari Ibnu Umar adalah siapa? Abdullah bin Dinar. Yang meriwayatkan dari Abdullah bin Dinar adalah Imam Malik. Baik. Iya. Kemudian yang meriwayatkan dari Imam Malik adalah siapa? Imam Syafi'i. Sekarang kita mau melakukan apa? Kalau mau mencari mutabi dan syahid tadi namanya apa? I'tibar. Sekarang kita melakukan i'tibar. Kita mau apa namanya? Ingin sekarang mencari apakah ada mutabi terhadap Imam Syafi'i atau tidak. Iya. Ibnu Hajar rahimahullahu taala sebutkan bahwa ada mutabi Imam Syafi'i juga sama meriwayatkan dari siapa? Imam Malik. Namanya Al-Qa'nabi. Al-Qa'nabi. Abdullah bin Maslam Al-Qa'nabi. Jelas ya? Maka Al-Qa'nabi ini lebih kuat riwayatnya dari Imam Malik daripada Imam Syafi'i. Karena ini murid senior ini. Abdullah bin Maslam Al-Qa'nabi. Jelas ya? Kalau di ilmu hadits itu biasa ya. Bukan artinya Al-Qa'nabi lebih bagus dari Imam Syafi'i, tidak. Tapi ini dari sudut riwayat ya. Kalau di ilmu riwayat. Iya. Baik. Jadi sekarang Imam Syafi'i ada mutabi'. Yang mutabi' siapa? Al-Qa'nabi. Kemudian kata Ibnu Hajar, ternyata ada riwayat lain dari Ibnu Umar. Ada riwayat lain dari Ibnu Umar. Diriwayatkan pula oleh siapa? Nafi'. Yang meriwayatkan dari Nafi' adalah Ubaidullah bin Umar. Ubaidullah bin Umar. Sekarang kita lihat mutaba'ah di sini. Untuk Qa'nabi terhadap Imam Syafi'i ini disebut dengan nama mutaba'ah
tammah. Mutaba'ah sempurna karena dia di satu tabaqat, di satu tingkatan ini. Nah, sama levelnya. Jelas ya? Kalau mutaba'ahnya di atas, itu disebut dengan nama mutaba'ah apa? Mutaba'ah qasirah. Jadi di sini dikatakan ini riwayatnya Ubaidullah bin Umar ini disebut mutaba'ah qasirah. Jelas? Ya sekali lagi mutaba'ah terbagi berapa? 2. Ada mutaba'ah tammah, mutaba'ah sempurna. Kalau mutaba'ahnya di mana? Di satu tingkatan. Mutaba'ah yang kedua namanya mutaba'ah qasirah. Kalau mutaba'ah qasirah tersebut di tingkatan lain tapi menguatkan juga dari sahabat yang sama, dari satu sahabat. Ya, ini seperti riwayat Ubaidullah bin Umar. Ini disebut mutaba'ah qasirah. Sekarang iktibar kita sudah menemukan mutabi'. Kita lakukan iktibar yang lain untuk mencari apa? Mencari syahid. Ternyata di riwayat Al-Bukhari yang lain, di riwayat As-Sahih yang lain, hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Hurairah. Dan datang di riwayat yang lain oleh An-Nasai diriwayatkan juga oleh Ibnu Abbas. Jelas? Berarti di sini sudah ada syahid dari 2 orang sahabat. Abu Hurairah dan siapa? Ini disebut syahid. Jelas sampai sini? Baik, jadi ini contoh untuk mutaba'ah dan syahid. Jadi ini istilah-istilah saja. Istilah-istilah saja. Gampang sekali kalau antum baca buku hadits, buka Sahih Al-Bukhari. Ya, antum selesai pertemuan malam ini buka Sahih Al-Bukhari. Ya, antum sekarang sudah banyak cara buka. Sanad itu antum bisa bikin seperti itu. Kalau antum ketemu beberapa hadits, antum klasifikasikan dulu berapa orang sahabat, rawi-rawi di belakangnya. Kalau rawinya itu banyak riwayatnya, antum cari di mana madarul hadits, makhrajul hadits. Itu harus latihan seperti itu. Jelas ya? Harus latihan. Kalau sudah terbiasa, itu baru antum bisa masuk di dunia ini. Iya. Ini dunia ilmu riwayat namanya. Ya kalau tidak dibiasakan seperti itu, akan sulit nanti. Akan sulit. Itu Syekh Muqbil rahimahullah itu melatih kita seperti itu. Beliau biasanya duduk santai. Baca hadits 1, 2. Ayo buka, tutup bukunya. Dzulqarnain berdiri kamu. Berapa hadits yang sudah kita baca? Mikir. Tadi matanya 1. Tapi 2 orang sahabat. Itu dihitung berapa hadits? 2 hadits, 92 hadits. Baik siapa sahabatnya? Abu Hurairah dari Ibnu Umar. Abu Hurairah yang meriwayatkan darinya siapa? Saya di buku tadi. Baru 1 kali baca itu tadi. Jelas ya? Nah, itu karena dilatih seperti itu akhirnya terbiasa. Terbiasa alhamdulillah. Saya ingat ya awal kali saya datang ke Yaman itu. Wah itu Masya Allah. Bacanya itu berulang-ulang baru saya hafal itu. Ya. Dan awal kali saya datang ke Yaman, hari pertama saya hadir di pelajaran Syekh. Pelajaran sebelum duhur. Jadi saya sudah diberitahu ini haditsnya yang kemarin kita baca. Kamu hafal. Kata teman saya orang Indonesia dari Purwakarta. Sudah saya hafal hadits itu duduk. Diajak saya duduk depan lagi. Saya di depan. Banyak orang di masjid. Tiba-tiba Syekh Muqbil lihat saya. Kamu anak Indonesia berdiri. Saya masih ingat tuh Syekh Muhammad bin Qaid ya, salah satu senior kita di sana. Beliau bilang, ya Syekh ini anak baru. Jadid gitu. Maksudnya biarkan jangan suruh dia masih baru ini anak Indonesia lagi. Kata Syekh tidak berdiri. Itu tajam pandangan Syekh. Dia lihat ini anak ini kayaknya hafal ini. Coba berdiri. Saya baca lah saya gemetaran berdiri tapi selesai juga. Ya. Beliau doakan alhamdulillah bagus. Ya lama-lama akhirnya terbiasa. Akhirnya kadang saya masuk pelajaran itu saya lupa bahwa ada hadits mau dihafal. Pernah saya ingat satu hari saya habis diundang makan siang di rumah kawan. Tempat orang-orang menikah kita sebut mazra'ah namanya. Jalan ke sana. Akhirnya
terlambat sampai ke masjid sholat asar, saya belum sempat hafal haditsnya. Syekh Mukbil dari belakang langsung sudah berdiri. Kamu fulan, baca. Berdiri beliau di situ dekat orang yang baca. Saya di samping beliau. Ini sebentar lagi saya kena ini. Nah, dari bacaan orang ini saya dengar sekali, sudah itu yang saya ulangi. Saya baca ke beliau. Kamu betul karena saya baca bacaan orang itu persis. Nah, itu karena sudah terbiasa, nggak ada masalah. Jadi itu perlu pembiasaan. Jelas ya, perlu lingkungan pembiasaan. Makanya dari dahulu itu halaqah-halaqah ilmu hadits memang seperti itu. Baik. Dan saya duduk alhamdulillah di halaqah banyak dari ulama hadits di masa sekarang. Di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Iya. Semuanya punya keistimewaan dan kelebihan masing-masing. Tapi terkait dengan rawi-rawi hadits, saya belum pernah melihat orang yang seperti Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala di dalam penguasaan dan di dalam cara mendidik murid-muridnya untuk bisa menguasai apa? Ilmu tentang rawi-rawi. Baik, itu perlu duduk ya dan perlu baca dari kutubus sittah, buku-buku riwayat, buku-buku hadits. Baik, dengan ini selesai ya dari pembahasan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala di sini. Kemudian kita baca satu lagi.